Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah buku yang berjudul Al-Zaitun Gate, investigasi mengungkap misteri Dajjal Indonesia membangun negara impian iblis. Bunker-bunker ilegal, pembelotan pasukan Tipmara dan Garda, penindasan dan pelanggaran HAM di Ma'had Al-Zaitun. Buku ini ditulis oleh Umar Abduh. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama bulan Juli 2002. Ya, penerbit Lembaga Pusat Data dan Informasi LPDI bekerjasama dengan Sikat Al-Bayyinah. Dan ini isi dari buku ini. Ya, aspek penyimpangan doktrin NII, faksi Az-Zaitun, komunitas NII dan komunitas Az-Zaitun membantah bela diri. Saya kali ini akan membaca bagian dari buku ini, yakni pada subjudul Sejarah Gerakan NII Al-Zaitun dan atau NII Paksi Abu Toto AS Panji Gumilang pada halaman 34. Ini halaman 34. Sejarah Gerakan NII Al-Zaitun atau NII Faksi Abu Toto AS Panji Gumilang. Berdasarkan data-data empiris yang terungkap di lapangan tentang asal-usul struktur, ajaran, dan eksistensi kiprah Gerakan NII Al-Zaitun atau NII Faksi AS Panji Gumilang serta berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kelompok ini lahir tahun 1985 dengan nama Lembaga Kerasulan dalam kurung LK, dibidani oleh elit sempalan NII KW 9, yakni Haji A. Karim Hasan, HM Rais Ahmad, dan Nurdin Yahya alias Sabit, sama dengan pembaharu paham aliran Isa Bugis yang telah dinyatakan terlarang oleh Kejagung RI yang menyatakan lepas dari struktur kepemimpinan Adah Jailani. Tahun 1987 memakai kembali nama, struktur dan eksistensi struktur NII Komandemen Wilayah 9 dalam kurung KW 9, namun tetap dengan paham aliran Isa Bugis yang terlarang setelah Abu Toto bergabung kembali ke dalam gerakan NII. Dan setelah mendapat restu dari Adah Jailani yang sedang berada di LP Cipinang. Tahun 1990 mencanangkan eksistensi KW 9 sebagai pusat gerakan dan Ummul Qura dalam kurung ibu kota dan pusat gerakan NII. Dan mensosialisasikan gerakan maupun struktur KW 9 terhadap warga atau anggota NII yang ada di wilayah lain, sehingga mereka berhasil mencaplok sebagian wilayah 1 dalam kurung Priangan Timur, wilayah 7 Priangan Barat, wilayah 2 Jawa Tengah, dan wilayah 3 Jawa Timur. Sebagian terpengaruh dan akhirnya malah menerima keberadaan NII KW 9. Akan tetapi kelompok NII di bawah kepemimpinan Ajengan Mas Duki dan Abdullah Sungkar menolak. Tahun 1992 NII versi KW 9 beralih kepemimpinan kepada Abu Toto dan langsung mencanangkan program rekrutmen anggota dan pengarahan dana umat secara besar-besaran untuk pembangunan basis negara Islam Indonesia atau Madinah II. Tahun 1994
menetapkan pembangunan pondok pesantren Ma'had Al-Zaitun sebagai kedok atau tameng bagi basis keberadaan negara Islam Indonesia atau Madinah II di Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat, dan mulai membangun jaringan lobi dengan ICMI, BPPT, dan lembaga resmi pemerintah seperti Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta dari unsur setingkat muspida hingga setingkat gubernur dan seterusnya. Selanjutnya melakukan program pembebasan tanah di daerah tersebut dan mengiringinya dengan melancarkan pelaksanaan program ekonomi NII dengan menyelenggarakan perusahaan industri beras dan penggilingan padi di sekitar kota Purwakarta, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Oktober 1996, NII versi KW9 di bawah kepemimpinan Abu Toto mendapat pengesahan formal melalui proses pembaiatan dan pelimbahan kekuasaan kepemimpinan NII dari Ada Jailani selaku imam dan panglima tertinggi NII saat itu. Tahun 1997 mencanangkan mega proyek Al-Zaitun sebagai mercusuar yang diharapkan mampu memancarkan nur negara Islam Indonesia versi NII KW9 demi memperoleh simpati dan membangun citra atau image. Melalui mercusuar ini mereka bermaksud membangun emosi dan keterlibatan aktif masyarakat untuk diformat sebagai obor-obor NII. Bukan sebagai diformat sebagai anggota. Artinya bukan format sebagai anggota namun masih dalam taraf untuk dijadikan sebagai simpatisan yang fanatik. Serta kelak diharapkan terciptanya jaringan yang kuat gerakan NII dari seluruh strata masyarakat Indonesia dan dunia untuk menjadi obor-obor, bahkan boleh jadi malah ingin langsung menjadi anggota NII. Tahun 1999 Abu Toto mencanangkan sebagai awal pembelajaran santri angkatan pertama Ma'had Al-Zaitun dan memprogram obsesi peresmian pembukaan Ma'had tersebut oleh Presiden B.J. Habibie dan mendeklarasikan diri sebagai Syekhul Ma'had terbesar se-Asia Tenggara, serta merubah identitas dirinya menjadi AS Panji Gumilang setelah sebelumnya memiliki banyak nama, antara lain Abu Bakar, Si Orok, kemudian menjadi Abu Ma'arik, Samsul Ma'arif, Samsul Alam, Nur Alamsyah, Abu Toto, Toto Salam, dan Prawoto. Sedangkan nama aslinya sendiri sebenarnya adalah Abdul Salam bin Rashidi. 1 Muharram 1421 Hijriah atau 16 Maret tahun 2000 mencanangkan program pembangunan Masjid Rahmatan lil Alamin, masjid termegah di Asia Tenggara dengan luas bangunan 99 kali 99 sebanyak 6 lantai yang mampu menampung jamaah sebanyak 100.000 jamaah dan akan diselesaikan selama 1000 hari dengan biaya sebesar 100 miliar. Tahun 2001 memperoleh gelar profesor dari Canada University dan gelar Master PhD dari Universitas di negeri New Zealand. Semoga bermanfaat.